Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mulyana Vitasari dari kelas A1R1A Akuntansi STE Banten dengan NPM 200200019. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. 1. Diketahui data-data produksi jangka pendek suatu perusahaan adalah sebagai berikut. A. Berapa rata-rata produksi APL ketika tenaga kerja 0 dikurangi 5? B. Berapakah produksi marginal MPL ketika tenaga kerja 0 dikurangi 5? C. Berapakah elastis atau E ketika tenaga kerja 0 dikurangi 5? Jawaban nomor 1 untuk bagian yang A. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus di mana rata-rata produksi atau APL dapat dicari dengan APL sama dengan TP dibagi L, di mana TP sama dengan total produksi dibagi L tenaga kerja. Untuk baris pertama, total produksi 0 dengan tenaga kerja 0, maka rata-rata produksi sama dengan 0. Kemudian, baris selanjutnya, total produksi 10 dibagi dengan tenaga kerja 1 sama dengan 10. Kemudian, total produksi 30 dibagi dengan tenaga kerja 2 sama dengan 15. Kemudian, total produksi 60 dibagi dengan tenaga kerja 3 sama dengan 20. Kemudian, total produksi 80 dibagi dengan tenaga kerja 4 sama dengan 20. Dan yang terakhir, untuk jawaban yang B. Untuk yang B, marginal menggunakan rumus MPL sama dengan delta TP dibagi delta L, di mana delta sama dengan perubahan atau selisih. Untuk baris pertama, kita abaikan karena nilainya 0. Untuk baris yang selanjutnya, total produksi 10 dikurang dengan 0 sama dengan 10 dibagi dengan tenaga kerja 1 dikurang 0 sama dengan 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Total produksi 30 dikurang dengan 10 sama dengan 20. Dibagi dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian sama dengan 20. Dibagi dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian baris selanjutnya, 60 dikurangi 30 sama dengan 30 dibagi dengan 3 dikurangin 1 sama dengan 1. 30 dibagi 1 sama dengan 30. Kemudian 80 dikurangi 60 sama dengan 20 dibagi dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian yang terakhir, 95 dikurangi 80 sama dengan 15 dibagi dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi 15 dibagi 1 sama dengan 15. Untuk yang C, dapat kita cari produksi marginal dibagi dengan rata-rata produksi. Untuk baris yang kedua, 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1. 20 dibagi dengan 15 sama dengan 1,33. 30 dibagi dengan 20 sama dengan 1,5. 20 dibagi dengan 20 sama dengan 1. Dan 15 dibagi dengan 19 sama dengan 0,79. Di mana ketika APL lebih besar dari MPL, maka nilainya kurang dari 1. Seperti contoh baris ke-5. Kemudian APL lebih kecil dari MPL, maka elastisitas produksi mempunyai
nilai lebih dari 1, seperti baris kedua dan ketiga. Dan yang terakhir, ketika APL sama dengan MPL, maka elastisitas produksi mempunyai nilai sama dengan 1 atau militer seperti pada baris 1 dan keempat. Untuk soal kedua, praktik pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna, sehingga bentuk pasar ini sangat jarang kita jumpai. Jawabannya, karena tidak dapat persaingan dalam praktek pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah 1. Terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama. Maksudnya, penjual hanya memasok satu jenis barang yang sama, misalnya homogen. 2. Informasi yang sempurna tentang harga bagi konsumen dan produsen. Maksudnya, para pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang sempurna tentang kondisi pasar atau harga baik bagi konsumen dan produsen. Maksudnya, para pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang sempurna tentang kondisi pasar atau harga baik sekarang maupun yang akan datang. 3. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Maksudnya, harga pasar persaingan sempurna sesuai dengan harga pasar. 4. Produsen bebas keluar masuk pasar. Maksudnya, sumber daya produsen bebas keluar masuk jika pasar lebih bergairah. 3. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli: 1. Memiliki bahan mentah strategis atau mengetahui teknis produksi yang spesifik. 2. Hak paten produksi atau proses produksi. Maksudnya, hak paten diperoleh dari peraturan pemerintah. 3. Terdapat skala ekonomis. Maksudnya, skala ekonomis membuat kesulitan bagi produsen baru untuk masuk ke industri yang dikuasai monopolis. 4. Dikuasai monopolis. 4. Pemberian hak monopolis oleh pemerintah melalui Soal nomor 4. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tipe pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Jawabannya, karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli adalah: 1. Di pasar hanya sedikit penjual. 2. Terdapat halangan bagi perusahaan yang Cukup sekian pemaparan UAS pengantar ilmu ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.